Sedikit saya singgung bagaimana agar kalau tadi pajak daerah itu PB1 ya, yang sekarang ini hanya di 10 destinasi wisata itu diberlakukan seluruh Indonesia. Jadi diberhentikan sementara. Atau juga yang bisa dilihat seperti antara hubungan antara retail dengan mall. Kita ada yang disebut PPh final. Itu kami memotong 10% dari rental ataupun service charge yang dibayar kepada mall untuk disetorkan kepada pemerintah. Apakah itu bisa dihapuskan dan itu dipakai untuk membantu ke usaha retailnya tadi gitu. Mhm. Jadi pajaknya yang harusnya PPh dihapuskan dan itu dipakai untuk pengurangan harga sewanya kepada retail yang ada di mall tersebut. Jadi ini Mhm. dalam usaha-usaha untuk bagaimana bisa mendorong agar kita tetap bisa menjalankan usaha. Berarti bisa dikatakan saat ini relaksasi biaya sewa dan juga service charge untuk tenan-tenan yang berada di mal-mal, khususnya mungkin untuk sektor retail juga belum dirasakan atau belum ada mungkin, Pak? Ya, saya bisa bilang bahwa untuk retail belum ada sama sekali. Dan dari Hipindo sudah menulis surat kepada Menteri Keuangan dan kepada dari kelompok-kelompok lain juga kepada Menko Perekonomian. Jadi mudah-mudahanlah ini didengar karena sampai sekarang belum ada jawaban secara resmi juga. Mhm. Pak, berarti bisa dikatakan PHK tidak bisa terelakkan begitu kalau misalnya pandemi corona terus berlangsung, sektor retail mau tidak mau harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya bahkan melebihi 10% mungkin? Ya, memang itu yang ujung-ujungnya terjadi, kecuali memang kami bisa memperbaiki cash flow. Sehingga tentunya pengusaha retail tidak akan gegabah melakukan PHK, tapi tergantung pada cash flow yang kami miliki juga. Mhm. Tergantung terhadap cash flow ataupun likuiditas begitu yang dimiliki oleh sektor retail. Tapi berbicara soal bantuan Ya. cash flow begitu, tentunya ada penyaluran kredit begitu dari pandemic bond. Apakah ini akan menyentuh sektor retail? Anda lihat? Sebetulnya banyak pengusaha-pengusaha retail yang memang saat ini mempunyai fasilitas kredit ya, tapi bagaimana merubah dari misalnya invoicing facility menjadi kredit jangka pendek dan lain-lain tentunya tidak semudah itu karena kami juga memaklumi bank tentu akan menjaga likuiditasnya juga. Tapi bagaimana untuk rescheduling tentunya itu satu hal yang lain lagi. Kalau rescheduling tentunya akan menunda bagaimana pembayaran-pembayaran utang sesuai dengan Mhm. perjanjian. Tetapi Mhm. bagaimana untuk bisa mendapatkan cash flow itu satu hal juga yang perlu dipikirkan. Mhm. Pak Handaka terakhir mungkin ini Pak, jadi Saya rasa bisa dikatakan biasanya lebaran menjadi momen booster bagi sektor retail untuk mendapatkan keuntungan, tapi ini nampaknya tidak ada kejelasan begitu atau tidak menjadi booster begitu momen lebaran dan juga puasa. Lantas di momen mana sektor retail ini bisa kembali bangkit, Pak? ya memang sebetulnya sangat menyedihkan karena apa? Karena biasanya memasukin eh, bulan puasa, kami itu telah mendapatkan sales yang bisa diandalkan untuk di dalam 1 tahun. Tapi kita tahu nanti memasukin bulan puasa tanggal 24 ya. Saat ini sudah tanggal 8, jadi tinggal 16 hari lagi, sedangkan apakah ini dimungkinkan kalau kami pun tetap optimis. Jadi sekali lagi yang kami mengharapkan adalah agar pemerintah bisa segera mendukung dengan peraturan-peraturan yang bisa membantu cash flow kami dan juga apakah perlu memanggil kami untuk dialog gitu. Saya rasa Mhm. belum ada ya dari retail yang berdialog. Oke.